Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan juga kita hidup di Indonesia. Indonesia ini bineka tunggal ika. Walaupun beda-beda suku, beda-beda agama, saudara, bahkan beda-beda bahasa, tetap satu Indo. Sebelum Indonesia merdeka kita masih berpisah-pisah. Yang suku Arab dengan Arab, yang Cina dengan Cina, yang Jawa dengan Jawa, yang Sumatera dengan Sumatera. Tapi begitu Indonesia merdeka, mendeklarasikan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu suku tapi tetap satu Indo. Maka kalau ada yang mau mengembuskan isu-isu rasis, isu-isu rasial untuk pecah belah umat, maka dia adalah musuh Pancasila, musuh Bhinneka Tunggal Ika, merusak persatuan dan kesatuan Indonesia, saudara. Ini adu domba tanpa disadari antara habaib dan kiai. Ini adalah urusan kebencian, ini adalah urusan kedengkian, ini adalah urusan hasad, ini ada backing di balik ini yang pengen ngadu domba umat Islam, saudara. Habaib sama kiai dibenturkan, diadu domba. Tujuannya supaya apa? Supaya umat di bawah ribut. Kalau umat di bawah sudah ribut, habaib kiai ribut, apa yang terjadi? Umat sama habaib sama kiai udah nggak sadar. Yang diuntungkan fufu fafa, yang diuntungkan adalah orang-orang yang ingin mengacak-ngacak umat Islam, saudara. Makanya saya mau tanya jawab yang kompak umat Islam. Kalau ada yang mau ngadu domba, kira-kira diamkan atau lawan? Orang keras diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mecah belah umat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Saya serukan di berbagai tempat, saudara. Makanya saya mengatakan, begitu habaib dan kiai diadu domba, dibenturkan seperti ini, saudara, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang anti Islam. Saya cuma doain ya, yang suka nyerang-nyerang habaib dan lain sebagainya, mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulkan sama Imad, sama Fuad Peleret, di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saudara, apapun yang terjadi, siapa yang mau coba-coba ngacak-ngacak persatuan habaib dan kiai akan kami lawan, saudara. Makanya saya mau tanya jawab yang kompak umat Islam. Kalau ada yang mau ngadu domba, kira-kira diamkan atau lawan? Orang keras diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mecah belah umat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Saya serukan di berbagai tempat, saudara. Tai kucing. Kamu ibarat maling, teriak maling, tahu nggak kamu? Hah? Ya tai kucing kamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami ya. Semoga mampu memberikan semangat buat kami untuk menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam bangsa Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi atau membahas dan mengulas sedikit ya pada salah satu channel KBN Nusantara yang cukup berani ya teman-teman ya. Ada judul yang menurut saya agak menggelitik, maaf ya agak sedikit kasar gitu menurut saya, yang saya cupet juga di thumbnail saya teman-teman ya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Nanti kita akan ulas, kita akan reaksi secara positif. Selamat menyaksikan. Siap bela habaib dan lain sebagainya, takbir. Nit, Hani Balatas. Kamu tuh ngilo cara Bang Banyumas, sengaja. Kami mengkritisi kalian karena kalian adalah gerombolan keturunan pengungsi dari Yaman di tanah Nusantara. Tapi lama-lama dibiarkan melunjak, kurang ajar. Katanya Islam dimusuhi, Islam diadu domba, Islam dipecah belah. Yang sendirinya yang suka mengadu domba, sendirinya yang suka memecah belah bangsa dan negara. Cara Bang Banyumas, kolu ini bilang persatuan, kolu ini bilang NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, tai kucing. Yang dengerinnya mau-maunya itu orang-orang Pemalang itu. Yang dengerin ceramahnya Hani Balatas kayak gitu ya, ikut-ikutan takbir siap, ikut angkat tangan. Mikir mereka itu siapa? Pentolan ormas yang sudah dilarang di tanah negara ini. Apa nggak tahu apa gimana? Ini pemerintah daerahnya juga AB menurut saya. Mestinya orang-orang yang dulunya adalah aktivis dari pentolan, apa ormas-ormas yang sudah dilarang, baik itu FPI, HTI, PKI, yang mengatakan bahwa satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai alim siapa? Ajarannya siapa? Itu torikohnya siapa? Itu torikohnya Robito Alawi, torikohnya Bani Alawi. Itu adalah torikoh ajaran yang rasisnya. Mau saja mencium-cium tangan bahkan kakinya. Goblok itu anak-anak Nusantara yang begitu itu. Ini yang namanya jurus maling, teriak maling. Ya kan dulu itu FPI, HTI ketika dibubarkan mereka bilangnya begitu. Katanya Islam dimusuhi,
Islam diadu domba, Islam dipecah belah. Yang sendirinya yang suka mengadu domba, sendirinya yang suka memecah belah bangsa dan negara. Cara orang Banyumas kolu ini bilang persatuan, kolu ini bilang NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, tai kucing. Yang dengerinnya mau-maunya itu orang-orang Pemalang itu. Keluar Bhinneka Tunggal Ika dari Hong Kong. Ini strategi kelompok-kelompok radikal ya begini. Kok tega-teganya kamu bilang NKRI negara ini Bhinneka Tunggal Ika mau jaga persatuan, tai kucing. Kamu ibarat maling, teriak maling, tahu nggak kamu? Hah? Ya tai kucing kamu nih, tai kucing. Kamu ibarat maling, teriak maling, tahu nggak kamu? Hah? Ya tai kucing kamu nih. Nah, demikianlah teman-teman ya, kita telah mendengarkan cuplikan dari channel di KBN Nusantara teman-teman ya. Untuk lengkap ya, teman-teman bisa langsung berkunjung ya kepada channel beliau ya teman-teman ya, di KBN Nusantara ya. Dalam beberapa bulan saya telusuri, channelnya memang beliau ya pro terhadap NKRI ya, bahkan kontra terhadap Tan Balawi teman-teman ya. Namun sudut pandangnya kita bisa maklumi ya, karena beliau juga kan orang tua ya, yang sudah mempunyai pengalaman di Indonesia, bagaimana paham-paham yang radikal, yang fundamentalis, bagaimana beliau bisa melakukan suatu reaksi yang menurut saya sah-sah saya teman-teman ya, sebagai warga negara Indonesia. Nah teman-teman, refleksi atas polemik masalah nasab ya, pemikiran beliau ya, KBN Nusantara ya, pada channelnya yang diupload kurang lebih 2-3 hari yang lalu itu. Saya reaksi kenapa? Karena dari judulnya itu ya maaf ya, kalian sudah lihat lah ya. Saya tidak bisa mengutarakan di sini karena kan agak sedikit kasar ya, khawatir ya nanti berdampak pada channel saya teman-teman ya. Nah, beda sama KBN Nusantara yang sudah besar ya, 700.000 subscriber ya, sehingga masih kategorinya sudah aman ketika belum mengutarakan hal-hal yang sifatnya lebih keras ya. Sedangkan saya belum berkembang saja sudah banyak peringatan dari YouTube ya dalam tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Nah, reaksi beliau atas ceramah Hanif Alatas ya kalau nggak salah teman-teman ya. Yakni menantu dari Pak Rizik Syihab teman-teman ya. Nah, sebelum saya melakukan reaksi, saya melihat dulu ya kontennya Pak Hanif Alatas ya. Nah, kurang lebih durasinya 1 jam lebih teman-teman ya di situ ya. Saya perhatikan di Malang itu, di mana Pak Rizik sedang di Arab ya, belum datang. Nah, Pak Hanif Alatas itu sebagai menantunya dan masukan Balawi pun punya strategi teman-teman ya terhadap nasab yang berkembang sekarang ini ya, yang konon ya dirungkatkan ya oleh sebagian kalangan ya, karena memang secara akademik tidak tersambung jalurnya sampai kepada Rasulullah SAW ya. Itu kita sudah bahas ya teman-teman ya dari beberapa channel saya sebelumnya teman-teman. Nah, di KBN Nusantara beliau bereaksi terhadap ceramahnya, tausiahnya Pak Hanif Alatas itu. Kenapa? Karena ada narasi di situ yang Hanif Alatas jelaskan bahwa hati-hati terhadap pihak-pihak yang ingin mengadu domba ya, habaib, kiai dan ulama, habaib dan kiai dan ustadz diputar-putar teman-teman ya. Dan beliau mengutarakan bahwa jaga NKRI, jaga Pancasila, dan menurut Pak KBN Nusantara pada channelnya itu bullshit teman-teman ya. Kenapa? Karena yang mengadu domba ya untuk yang Pak Hanif Alatas maksudkan itu siapa? Kaum pribumi itu tidak ada yang mengadu domba teman-teman ya. Hati-hati teman-teman ya. Pak Hanif Alatas itu benar-benar melakukan suatu defensif ya, pertahanan terhadap nasabnya teman-teman. Sehingga manuver-manuver ya atau orator ulung ya menurut KBN Nusantara itu disematkan kepada Hanif Alatas, Rizik Syihab dalam melakukan manuver strategi yang sekarang itu ya. Mereka diundang bisa aja memberikan ceramah yang memang keagamaan teman-teman ya. Namun disematkan sisipan ya untuk menguatkan klan Balawi ya, untuk para muhibinnya teman-teman ya. Di situ terlihat jelas ya dari menit-menit awal bagaimana ucapannya bagus ya, menyambung Rasulullah ya, membuka dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Namun di tengah-tengah itu beliau menyisipkan ya kalimat-kalimat yang cenderung provokatif teman-teman ya. Bagaimana bisa melakukan tindakan-tindakan yang bagaimana muhibin itu harus mempercayai jangan sampai terpengaruh kepada Kiai Imad dan timnya atau dan rekan-rekannya atau dan teman-temannya yang hingga saat ini belum mempercayai klan Balawi sebagai cucu dari Rasulullah SAW teman-teman ya. Sehingga beliau melakukan narasi yang sifatnya provokatif ya. Jangan mau diadu domba ya oleh golongan-golongan tidak bertanggung jawab. Jangan mau diadu domba. Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai. Ya, takbir Allahu Akbar. Muhibin menyahut dengan kalimat takbir ya, walaupun ngerti apa enggak wallahu alam bisawab ya. Siapa nggak yakin. Yang menurut KBN Nusantara ya mohon izin ya, itu bahasanya itu goblok teman-teman ya.
Mohon izin ya, silakan kalian bisa mampir ke channel KBM Nusantara untuk detailnya. Gitu. Kenapa KBM Nusantara bisa mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu, teman-teman? Nah, mungkin Pak KBM Nusantara pada channelnya itu benar-benar melihat ya, sisi lain dari klan Balawi itu orang-orangnya tidak pro terhadap pemerintah, terhadap NKRI, terhadap Pancasila. Ya, karena menginginkan negara ya bersyariat gitu ya. Tidak ingin sih mendirikan negara khilafah, terang-terangan seperti Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan, namun condong ya kepada bagaimana negara kita ini ya harus berdasarkan syariat. Nah, sedangkan pada channel saya sebelumnya sudah saya singgung bagaimana sistem yang model syariat bisa masuk ke undang-undang positif, harusnya dijelaskan detail terhadap peran Balawi gitu loh. Jangan mengambang sehingga masyarakat itu seakan-akan tuh yang tidak mendukung syariat Islam seakan-akan salah. Ya kita bingung. Sedangkan metodologi seperti apa? Ya, teman-teman ya. Disitulah makanya KBM Nusantara itu kayak bergetan gitu, kayak gemes gitu loh sama kalian Balawi. Ya, seakan-akan menipu, misalnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika diterima, NKRI harga mati. Satu sisi mereka dalam klannya selalu menyinggung atau menyerang pemerintah ya. Namun tujuan ada di akhirnya secara nggak langsung mereka ingin ya negara ini berlandaskan syariat. Paham ya teman-teman ya? Arti syariat itu boleh kita katakan kategorinya mengarah ke makar. Ya, namun mereka hati-hati tidak mau dikategorikan makar. Ya, mereka jadi ambigu teman-teman ya. Nah disitulah KBM Nusantara itu kayak greget gitu loh teman-teman loh. Bingung gitu loh, makanan Balawi ini maunya apa sih? Apakah benar mencintai NKRI? Apakah benar sudah menerima Pancasila? Ya, sedangkan di negara kita itu ribuan ulama itu ada di sini teman-teman ya, yang paham agama, paham fikih, ya, paham undang-undang Islam segala macam. Ya, sudah disepakati kita ini bukan negara sekuler teman-teman ya. Namun kita ini juga sangat religi teman-teman. Ya, banyak kok yang berkaitan dengan agama itu diakomodir oleh pemerintah teman-teman ya, dimudahkan oleh pemerintah teman-teman ya, tidak seperti masa lalu ya, dibelenggu ya, umat Islam mungkin termarginalkan ya, terpinggirkan. Sekarang umat Islam sudah benar-benar bebas dalam arti bisa menjalankan syariat yang walaupun terbatas tidak 100% ya. Kenapa? Kalau mengacu kepada 100% itu harus menjadi negara Islam yang memang di masa lalu pun tidak ada contohnya teman-teman ya. Bahkan Profesor Amin Rais dan salah satu apa namanya mantan rektor Paramadina itu ya almarhum Ruhollah Majid pernah menulis buku, pernah dibukukan surat-suratnya ya bahwa tidak ada negara Islam. Ya, secara akademis harus ditinjau teman-teman ya. Memang tidak ada contohnya, walaupun banyak juga berpandangan bahwa perlunya negara Islam ya untuk memberlakukan hukum syariat Islam gitu kan. Cuma secara metodologi, secara konsep ya, saya tidak melihat dari FPI seperti apa. Itulah yang mungkin disinggung oleh KBM Nusantara ya, tujuan FPI yang benar-benar mungkin sebagian kalangan dianggap baik ya. Satu sisi dilarang oleh pemerintah teman-teman. Kalau organisasi dilarang itu kan tidak boleh hidup teman-teman ya. Ya, dilarang itu yang tidak diperbolehkan teman-teman. Sedangkan tokoh-tokohnya masih eksis ya, masih eksis di sini ya, maupun FPI, Hizbut Tahrir Indonesia dengan tokoh-tokohnya biasanya mereka tidak serta-merta menerima Pancasila atau konsep negara kita, mungkin secara halus teman-teman ya, ya mereka masih senyap melakukan pergerakan mendukung ya dari organisasi induk ya teman-teman ya, walaupun sudah dibubarkan. Nah, teman-teman mau izin teman-teman ya, saya sering mengkritik ucapan Pak Rizik Syihab ya yang cenderung tendensius, ya yang cenderung kasar, bombastis ya, banyak jejak digitalnya. Namun saya bukan serta merta mendukung KBM Nusantara ya dalam kalimat saya yang mengatakan bego ya TAI kucing ya, dalam judulnya. Saya pun agak sedikit hati-hati nih bereaksi nih. Artinya gini teman-teman, KBM Nusantara bisa menjadi blunder juga ini ya, khawatirnya begini teman-teman ya. Tujuannya mungkin baik ya, karena tidak suka dengan klan Balawi dan organisasinya FPI yang mengganggu pemerintah, yang seakan-akan berseberangan gitu loh dengan pemerintah, oposan ya. Namun satu sisi ya, sekarang sedang ada masalah nasab ya, masalah rasis ya, masalah yang bagi KBR Nusantara itu mempunyai kasta tertinggi ya dibanding golongan pribumi. Sedangkan pada sejarah masa lalu teman-teman ya, kiai-kiai pribumi Nusantara teman-teman ya, pada masa lalu itu terkenal dengan bahasa-bahasa lembut, bahasa-bahasa santun ya. Bahasa-bahasa tidak langsung to the point memang ya, tapi terkenal dengan bahasa lembut, sopan santun dan lain sebagainya teman-teman. Itu diakui teman-teman ya. Justru pada karya tulis karya tulis barat itu Indonesia klan Jawa ya, mohon maaf teman-teman, saya harus mengatakan klan Jawa sudah terbukti gitu loh. Tidak ada menggunakan kata-kata yang kasar, yang kotor, yang keras ya dalam sejarah kita teman-teman. Itu dalam karya tulis Clifford Geertz kalau nggak salah teman-teman ya. Judulnya Religion of Java teman-teman. Nanti teman-teman bisa mencari literasinya, referensinya di Gramedia atau di buku toko-toko buku terdekat yang mungkin masih ada. Itu cukup akademik tuh teman-teman ya.
untuk menilai pandangan bagaimana ulama Jawa ya dan ulama yang maaf ya non Jawa klan dari Yaman dari golongan turunan Arab ya ketika datang ke Indonesia itu berbeda ya cara menyampaikan ceramahnya, menyampaikan pemahaman keagamaannya beda sekali. Itu menurut Clifford Gertz teman-teman ya. Indonesia di klan Jawa pada masa lalu terkenal dengan lemah lembut, sopan, santun dan sebagainya teman-teman ya. Nah, justru imigran-imigran Yaman itulah yang datang ke Indonesia ya, yang sebagian kalangan berpendapat bahwa memang turunan Arab ya yang menjadi penceramah di Indonesia itu cenderung mengikuti gaya pada masa lalu di negara-negara Timur Tengah ya, cenderung revolusioner teman-temannya, beda sama klan di Nusantara ya, terkhusus di klan Jawa ya, di mana Pulau Jawa itu menjadi basis ya, basis politik, basis agama ya pada masa lalu teman-teman ya, itu diakui oleh karya tulis dari bukan pribumi bahkan orang luar sana. Nah kembali ke masalah Pak Hanif Al-Atos teman-teman ya. Nah Hanif Al-Atos sekarang bermanuver ya atau berorasi ya, dibilang ceramah pun ya agak-agak aneh, dibilang orasi sebagian sebagian ada disebut dengan orasi, dibilang tausiah pun bercampur-campur ya. Cuman bagi KBM Nusantara sebutannya orator ya, orator ulung ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau nggak provokasi itu nggak menarik teman-teman tuh. Kalau nggak provokatif bukan golongan Balawi teman-teman tuh. Ya, kalau nggak golongan Balawi itu nggak mungkin ya ngomong-ngomongnya halus, sopan gitu teman-teman ya. Karena memang sudah punya agenda jangka panjang teman-teman ya. Dari rasis, dari nggak mau nikah sama golongan pribumi ya. Bayangin loh kalau Jawa punya pandangan seperti itu ya, Jawa harus nikah sama orang Jawa. Sunda harus nikah sama orang Sunda. Sumatera pun begitu, Medan pun begitu. Biar nasabnya terjaga, katanya gitu teman-teman ya. Masya Allah, saya nggak bisa habis pikir tuh teman-teman. Tiba-tiba ada golongan dari luar Indonesia ya yang mempunyai doktrin seperti itu teman-teman ya. Bagaimana Indonesia bisa bersatu dengan orang seperti itu? Padahal di golongan pribumi itu terkenal ya sangat sopan, santun, nerima ya. Golongan dari luar, nerima gaya ada dari luar, walaupun mungkin nggak terfilter teman-teman ya. Tapi ketika ada budaya dari luar mendoktrin untuk diterapkan di Indonesia itu kan agak konyol teman-teman ya. Agak aneh teman-teman ya. Diimpor dari luar, kita harus menerima seperti itu teman-teman ya. Agak aneh teman-teman. Nah, semoga kita bisa cerdas nih di sini nih. Nah, KB Nusantara sangat 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 objektif namun memang tendensius kalimatnya. Ya, saya menghargai lah ya. Karena mereka juga kan pribumi ya. Mungkin gergetan terhadap Hanif Alatos gitu ya. Terhadap Klan Balawi, terhadap FPI. Saya maklum ya. Sebagian kita mungkin sudah tidak ingin ya adanya FPI Indonesia ya. Namun kita menghargai di negara kita itu bisa organisasi berdiri ya. Kalau ada izin. FPI dibubarkan, ganti nama, orangnya sama. Itu kan strategi teman-teman ya. Jadi mereka juga pinter lah. Mereka tahu aturan juga. Mereka nggak mau istilahnya diganti begitu aja. Karena memang agendanya memang jangka panjang ada walaupun masih tanda tanya. Sampai sekarang saya pun bingung ya. Kenapa? Karena nggak ada buku FPI detailnya bagaimana konsepsinya dalam membangun Indonesia ke depan. Apakah mereka benar-benar klan yang ingin membangun Indonesia ataukah klan yang ingin mengambil alih Indonesia dalam jangka panjang? Jangka panjang itu bisa 50 tahun, 100 tahun, teman-teman kita nggak paham teman-teman ya. Bukan jangka panjang itu 1, 2, 3 tahun. Ya. Nah, namun selama mereka tidak menunjukkan sifatnya yang benar-benar mencintai NKRI, mencintai Pancasila, menerima Pancasila, ya, melakukan suatu hubungan baik dengan masyarakat ya, sampai masuk kepada golongan pribumi, benar-benar membaur, tidak mencolok ya dari luar luar Indonesia, turunan Arab, sehingga mereka bisa bersatu dengan rakyat Indonesia. Saya pikir nggak ada masalah teman-teman ya. Tapi selama mereka mempunyai pandangan bahwa mereka lebih mulia dari golongan pribumi, ya mohon maaf teman-teman ya, sampai kapanpun mereka tidak akan bisa bersatu dalam jangka panjang dengan kaum pribumi teman-teman. Karena sudut pandang sudah berbeda ya. Sedangkan kita sama-sama kaum muslimin ya. Kaum muslimin itu bersaudara diikat oleh iman. Satu sisi kalau mereka menerapkan ya sistem rasis, sistem kasta ya, sistem yang lebih tinggi dari yang lain ya, mohon izin ya, itu tidak akan bisa teman-teman bersatu ya. Kalau yang mau mengakui ya silakan aja cium tangan bolak-balik cium kaki pun nggak masalah hak kalian ya. Tapi semoga generasi kedepannya kalau sampai cium kaki, kalau sampai hormat, kalau sampai kalian merasa kasta terendah ya, mohon belajar lagi teman-teman ya. Apakah pantas ya dikulturkan seperti itu? Entah itu ulama, entah itu ustadz, entah itu kiai. Namun sepengetahuan saya teman-teman ya, dari golongan klan Nusantara itu nggak ada seperti itu teman-teman tuh. Nggak ada. Kayak Indonesia seperti itu, ingin diagung-agungkan, ingin dicium kakinya, ingin dihormati. Namun dari golongan ya, orang-orang luar dari sana, dari golongan mungkin disebut dengan imigran Yaman atau golongan Arab yang datang ke Indonesia, kok menjadi berbeda teman-teman ya. Menjadi sesuatu yang mereka kalau berpapasan dengan ustadz yang sudah lama menjadi ustadz ya guru ngaji, mereka kok seakan-akan lebih dimuliakan ya. Yang cium tangan dari ustadz duluan, mereka bertahan,
Dan apabila doktrin ini diterapkan sampai anak cucunya dari kecil ya, bagaimana jangka panjang ketika mereka nanti sudah besar ya, jadi sombong ya, jadi merasa golongan atau kasta tertinggi karena tersematkannya ya sebagai cucu dari Rasulullah SAW. Makanya ketemu rumusnya teman-teman ya, mereka tidak mau sampai diputus jalurnya sampai ke Rasulullah karena privilege-nya sangat luar biasa. Cucu Nabi loh Rasulullah, bayangin loh. Siapa yang mau terputus ya dengan nasabnya ya. Itu mereka bukan orang bodoh teman-teman ya, sampai kapanpun mereka tidak akan mau diputus ya. Walaupun ada tinjauan untuk sudut pandang dari akademis, sejarah segala macam, nggak mau teman-teman ya. Kalau bisa mereka menguasai ya sistem Indonesia ini ya, masyarakat Indonesia ini ya, yang menurut dari KBN Nusantara muhibinnya itu maaf ya, bodoh ya atau garis miring goblok ya. Semoga kalian bisa lebih pintar lagi ya dari fenomena yang sedang terjadi sekarang ini. Semoga teman-teman muhibin dan para netizen ya yang melihat konten dari KBN Nusantara, semoga bisa lebih memahami dan bisa belajar ya, sehingga tidak terbodohi oleh orang-orang yang mengaku dari klan ya Balawi sebagai Rasulullah, namun ada narasi di situ ya yang memperkuat ya, jangan sampai ada yang batalkan. Itu tanda tanya teman-teman tuh, ada apa di balik itu ya? Kok tidak bisa menerima, tidak bisa ikhlas ya? Atau berikan narasi kepada muhibin yang percaya silakan, yang tidak percaya pun tidak berdosa. Apakah mereka mau bicara seperti itu? Tidak teman-teman, karena merugikan ya. Nah, ulama-ulama Nusantara pada masa lalu teman-teman ya diakui ya oleh salah satu penulis ternama ya. Kalian bisa cari teman-teman ya, kalau dari klan Balawi bisa mencari sebagai literasi keilmuan ya. Dari Clifford Geertz ya teman-teman ya. Beliau menegaskan dalam tradisi Jawa sifat halus teman-teman ya. Ini menurut dari Clifford Geertz teman-teman, Religion of Java ya. Dalam tradisi Jawa ya, sifat halus dalam perilaku, bahasa maupun tulisan ya, menunjukkan kepriaian atau kejawaan seseorang ya. Oleh karena itu, dalam berbahasa ya, kalangan priai Jawa cenderung memakai istilah-istilah eufemistik ya, bahasa halus ya. Menurut Clifford Geertz teman-teman ya, bahasa halus, kata-kata keras dan bersifat langsung sebisa mungkin dihindari. Oleh karena itu sering terkesan berputar-putar, sering terkesan ya, paham teman-teman ya. Ini menarik nih tinjauan dari Clifford Geertz teman-teman ya. Sering terkesan berputar-putar dan tidak straight to the point ya, teman-teman ya. Nah, yang bicara masalah agama ya cenderung kasar, keras, teman-teman bisa simpulkan sendiri dari klan mana itu. Sedangkan dari sudut pandang pemikiran Barat, Clifford Geertz ya, Religion of Java, beliau mengakui dalam tradisi Java sifat halus dalam perilaku, bahasa maupun tulisan itu yang ada hanya di Indonesia dari klan Jawa pada masa lalu ya. Yang keras itu adalah imigran pendatang yang cenderung ya justru bukan dari pribumi. Demikian teman-teman ya reaksi dari saya ya, terhadap KBN Nusantara ya. Saya apresiasi keberaniannya teman-teman ya. Walaupun nanti menjadi blunder nih. Kenapa? Karena bisa diserang muhibin gitu loh. Ya, diserang muhibin kalimatnya ya. Mohon izin ya Pak KBN Nusantara ya. Ini hanya masukan saya aja ya. Masalah narasi, thumbnail ya, segala macam itu saya serahkan kepada antum ya. Kita sebagai sama warga negara Indonesia ya berhak juga ya untuk saling mengingatkan ya demi tujuan kebaikannya. Nah, demikian teman-teman. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.